Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi anak didik kami, anak didik Bapak kelas 5A. Salam sehat untuk kita semua. Nah, tetap jaga kesehatannya, tetap pakai masker ya nak ya. Oke. Nah, Bapak sudah kirimkan absen untuk hari ini, absen pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 di Google Classroom. Nah, untuk itu anak didik kami, absen hari ini silakan diisi dan diserahkan kepada Bapak supaya absennya tidak kosong untuk absen hari ini. Oke. Nah, jadi kita lanjut ke materi pembelajaran kita pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020. Nah, kita masih di pelajaran tema 3 yaitu makanan sehat. Pada subtema 3 yaitu pentingnya menjaga asupan makanan sehat pada pembelajaran keempat. Oke. Nah, untuk itu anak didik kami silakan bisa dibuka buku pena 5A halaman 202 yaitu pembelajaran keempat. Nah, untuk itu anak didik kami silakan buku penanya dan juga alat tulisnya dipersiapkan. Oke. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita dari pembelajaran 4 hari ini ada 3. Tujuan pembelajaran pada pembelajaran keempat yang pertama itu dengan mencermati informasi dari artikel yang membuat gambar menceritakan beragam aktivitas, siswa menyebutkan realitas Bhinneka Tunggal Ika dan mempraktikkan diskusi tentang pentingnya nilai kebersamaan. Tujuan pembelajaran kedua dengan berdiskusi dalam kelompok, siswa mengidentifikasikan manfaat keragaman dalam membangun sosial budaya di Indonesia. Tujuan pembelajaran ketiga dengan membuat naskah iklan melayani masyarakat, siswa merancang iklan elektronik dan mendemonstrasikan. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pembelajaran 4 ada 3. Oke. Nah, kita masuk ke materi pembelajaran kita yang pertama yaitu mengenai keragaman sosial budaya di Indonesia dan manfaatnya. Nah, untuk itu anak didik kami bisa dilihat pada buku pena 5 halaman 202 yaitu mengenai keragaman sosial budaya di Indonesia dan manfaatnya. Nah, Indonesia kaya akan beragam sosial budaya. Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa yang memiliki bahasa, rumah adat, pakaian tradisional, senjata tradisional, makanan khas, upacara adat, dan kesenian masing-masing. Keragaman yang ada sebaiknya bukan menjadi pemecah belah persatuan, melainkan menjadi modal dalam pembangunan nasional Indonesia. Keragaman Indonesia tidak menghalangi terjadinya kerjasama dalam masyarakat. Kerjasama diperlukan untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita pembangunan nasional. Itulah mengenai keragaman sosial budaya Indonesia dan manfaatnya. Cita-cita pembangunan nasional tersebut adalah menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang maju dan sejahtera. Banyaknya wisatawan asing yang berkunjung untuk melihat keragaman sosial dapat menjadi modal pembangunan bangsa. Berikut contoh manfaat keragaman sosial budaya Indonesia ada 5. Yang pertama, menumbuhkan rasa nasionalisme. Yang kedua, sebagai identitas bangsa di mata internasional. Yang ketiga, memupuk sikap toleransi sehingga persatuan Indonesia tetap terjaga. Yang keempat, sebagai ikon pariwisata sehingga menambah pendapatan nasional. Yang kelima, sebagai sumber pengetahuan dunia. Itulah mengenai contoh manfaat keragaman sosial budaya Indonesia ada 5. Nah, oke. Nah, bahasa yang kita gunakan yang ada di Sumatera Utara ada 7. Yang pertama ada bahasa Mandailing, bahasa Batak Angkola, Papak, Batak Toba, Karo, Simalungun, dan juga ada Nias. Nah, rumah adat yang ada di Sumatera Utara ada rumah adat Bolon, rumah adat Karo, Papak, Mandailing, Simalungun, Nias, Angkola. Nah, sedangkan pakaian tradisional yang ada di Sumatera Utara yaitu dari Mandailing itu menggunakan ulus dengan dipadukan aksesoris perempuan. Nah, biasanya Mandailing menggunakan bulang di keningnya. Laki-laki Mandailing menggunakan ampung. Nah, pakaian tradisional pada Batak Papak yaitu oles atau pakaian adat laki-laki di suku Papak disebut bergot. Sedangkan pakaian adat perempuan Papak disebut cimata. Pakaian tradisional pada Batak Toba yaitu kaum tenun atau yang dikenal dengan nama ulos. Yang keempat karo atau uwis. Yang kelima pakaian tradisional Simalungun ada ulos namun mereka menyebutnya dengan nama hiou. Potong untuk laki-laki dan bulang untuk perempuan. Pakaian tradisional yang kelima adalah nias. Pakaian adat laki-lakinya disebut dengan baru oholu. Pakaian adat ini memiliki warna yang dominan kuning dan emas. Nah, itulah mengenai pakaian adat
yang ada di Sumatera Utara. Nah, senjata tradisional yang ada di Sumatera Utara itu ada pisau gajah dompak, tujuh siringgis, tongkat tunggal panaduan, pisau sonalenggan, pisau toba, tumbuk lada, pisau gading, pisau stolu sasarung. Nah, itulah mengenai materi pembelajaran kita yang pertama mengenai keragaman sosial budaya Indonesia dan manfaatnya. Nah, yang kedua, materi pembelajaran kita mengenai keragaman dalam suatu organisasi. Nah, bisa anak didik kami lihat pada buku pembelajaran halaman 202, yaitu muatan PKN. Nah, organisasi merupakan salah satu contoh bentuk keragaman yang ada di sekitar kita. Dalam sebuah organisasi, keragaman yang dimiliki oleh tiap-tiap anggota disatukan dalam suatu tujuan. Itulah mengenai keragaman dalam suatu organisasi. Nah, perhatikan teks berikut dengan layar. Nah, bisa dilihat pada buku pena halaman 203. Bacalah teks tentang keragaman berikut. Sanggar Adinda. Sanggar Adinda merupakan sebuah organisasi budaya. Sanggar ini menjadi wadah bagi pengembangan bakat anak-anak dan remaja. Sanggar Adinda memiliki ratusan siswa. Para siswanya memiliki budaya, suku, serta agama yang beragam. Namun keragaman tersebut tidak menghalangi semangat mereka untuk mengembangkan bakat. Keragaman tersebut justru memberikan berbagai manfaat bagi para siswa. Misalnya, mereka memperoleh berbagai informasi, pengetahuan tentang akting yang dapat mendukung perkembangan bakat mereka. Sanggar Adinda telah melahirkan banyak bintang. Hal ini membuat para siswa semakin bersemangat mengasah bakat mereka. Meskipun setiap siswa memiliki keinginan untuk menjadi bintang besar, namun tidak menghapus rasa kebersamaan di antara mereka. Para siswa sering bertukar pikiran mengenai pengetahuan akting yang mereka miliki. Mereka juga tidak saling membantu teman yang mengalami kesulitan belajar. Hal ini membuktikan bahwa siswa sanggar dapat menjadikan bersatu dalam keragaman. Nah, itulah mengenai teks mengenai Sanggar Adinda. Oke? Nah, ini sebagai tugasnya ini nanti tugasnya PKN. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut yang ada 4 soal ini, pertama baca dulu teks yang berjudul Sanggar Adinda. Nah, yang pertanyaan pertama, mengapa budaya yang dimiliki oleh para siswa di Sanggar Adinda tidak menjadi penghalang dalam mengembangkan bakat mereka? Yang kedua, bagaimana para siswa memanfaatkan keragaman yang mereka miliki? Yang ketiga, apa manfaat dari keragaman tersebut? Yang keempat, apa bentuk-bentuk keragaman yang dimiliki oleh para siswa Sanggar Adinda? Nah, oke. Itulah mengenai materi kita mengenai keragaman dalam suatu organisasi. Yang ketiga, kita masuk ke materi kita mengenai membuat rancangan iklan. Ingat kembali cara membuat sebuah rancangan iklan yang telah dipelajari sebelumnya. Pembuatan iklan pada media cetak maupun media elektronik sangat membutuhkan kreativitas. Jika kita dapat membuat iklan yang menarik, tentu akan mempengaruhi penjualan produk secara keseluruhan. Hal tersebut dikarenakan iklan telah menarik minat masyarakat untuk mencoba dan mendapatkan produk yang ditawarkan. Untuk iklan media elektronik, selain mempersiapkan unsur-unsur iklan yang akan dibuat, kita juga perlu mempersiapkan naskah dan sketsa gambar berdasarkan naskah. Sketsa gambar yang disusun berurutan sesuai dengan naskah disebut dengan storyboard. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, pembelajaran ketiga di pelajaran bahasa Indonesia, Bapak sudah menjelaskan mengenai unsur-unsur iklan. Oke? Nah, itulah sekian dulu materi pembelajaran kita untuk pembelajaran keempat, yaitu mengenai keragaman sosial budaya Indonesia dan manfaatnya, dan keragaman dalam suatu organisasi dan membuat rancangan iklan. Nah, jadi sekian dulu materi pembelajaran kita dari pembelajaran 4 hari ini. Nah, nanti Bapak akan kirimkan tugasnya di Google Classroom. Jangan lupa tugas hari ini dikerjakan di Google Classroom ya, dan dikirimkan kepada Bapak. Nah, sekian pembelajaran kita. Selamat belajar. Sampai jumpa. Kita lanjutkan pembelajaran kita besok. Shalom.